got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 6L. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video presentasi tentang proposal dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pengampu Ibu Arida Zikrasyah MKom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Service Quality SIM dan STNK di Polres Tanjung Balai. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tia Zulaika Auliapane dengan NIM 20220457 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja. Pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yaitu yang pertama, dalam era globalisasi dengan kondisi persaingan yang cukup ketat dan penuh tantangan, sehingga semua sistem dituntut untuk bisa memberikan performa terbaik untuk melayani masyarakat. Yang kedua, para aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kualitas pelayanan kepada masyarakat ini menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggara pemerintah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kualitas pelayanan tertera pada poin 4, 5, dan 6, yaitu yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pelanggan atau konsumen. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa peran kualitas pelayanan yang baik merupakan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh. Tanpa adanya pelayanan yang baik, dan tanpa adanya pelayanan yang tepat, produk atau jasa akan kurang diminati oleh pelanggan atau konsumen. Bisa sama-sama kita lihat pada tabel 1.1 jumlah produksi SIM dan STNK tahun 2021 sampai 2022 pada Satuan Lalu Lintas Tanjung Balai. Periode Januari-Desember 2021 yaitu produksi SIM baru sebanyak 3018 dan yang memperpanjang SIM sebanyak 1796 dengan produksi STNK roda 2 sebanyak 2204 dan roda 4 atau lebih sebanyak 679. Pada periode Januari sampai November 2022, produksi SIM baru sebanyak 2.590 dan yang memperpanjang SIM itu ada sebanyak 2.130 dengan produksi STNK roda 2 sebanyak 2.326 dan roda 4 atau lebih sebanyak 689. Oleh karena itu, keberadaan Satlantas Tanjung Balai sangatlah dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kelancaran dalam pembuatan SIM dan STNK. Tuntutan masyarakat terhadap Satlantas Tanjung Balai agar dapat meningkatkan pelayanan mereka merupakan keharusan bagi Satlantas Tanjung Balai guna mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan pengguna jasa akan dapat tercapai. Berdasarkan gambaran latar belakang masalah tersebut, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul Service Quality pada layanan SIM dan STNK di Polres Tanjung Balai. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi. Di antaranya yang pertama, dalam melihat gambaran kepuasan terhadap pelayanan, belum diketahui unsur-unsur apa saja yang harus dipertahankan dan diperbaiki oleh Satuan Lalu Lintas Tanjung Balai untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Yang kedua, belum adanya metode yang digunakan dalam mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh Satuan Lalu Lintas Tanjung Balai. Dan yang ketiga adalah instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan pada Satuan Lalu Lintas Tanjung Balai masih belum tersistem dan terkomputerisasi. Jadi sistemnya masih manual. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang batasan masalah. Yang pertama ada instrumen yang digunakan sebagai dasar pengukuran kepuasan pelayanan pada suatu Satlantas Tanjung Balai adalah bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Yang kedua adalah data diperoleh dari pihak-pihak terlibat dengan sistem yaitu masyarakat dan Satuan Lalu Lintas Tanjung Balai. Yang ketiga, sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang aplikasi sistem pendukung metode service quality untuk melihat tingkat kepuasan pelayanan pada suatu lintas Tanjung Balai.
Yang kedua ada, apakah dengan adanya sistem tersebut dapat membantu pihak Satlantas Tanjung Balai untuk melihat tingkat kepuasan pelayanan sehingga dapat diketahui unsur yang dipertahankan oleh Satlantas Tanjung Balai dan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. Selanjutnya, tujuan penelitian relevan. 1. Untuk merancang suatu sistem yang dapat melihat tingkat kepuasan pada suatu Satlantas Tanjung Balai. Yang kedua, membantu pihak Satlantas Tanjung Balai untuk melihat tingkat pelayanan sehingga dapat diketahui unsur-unsur apa saja yang harus dipertahankan dan diperbaiki oleh Satlantas Tanjung Balai sehingga lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berti Amalia Selangit, NIM 202204558. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian dan tinjauan pustaka. Adapun manfaat dari penelitian ini, pertama, bagi penulis dapat menerapkan teori yang didapat selama menjalani perkuliahan ke dalam praktik nyata dan menganalisis sesuatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis. Nah, bagi estetik royal kisaran, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk akademisi dalam rangka mengkaji dan mengembangkannya, terutama yang berhubungan dengan sistem pendukung keputusan dan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengukuran tingkat pelayanan menggunakan metode service quality serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Nah, yang ketiga, bagi Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Tanjung Balai, menyajikan informasi mengenai tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan sehingga dapat diketahui unsur-unsur yang harus dipertahankan dan diperbaiki oleh Satuan Lalu Lintas Satlantas Tanjung Balai, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Analisis dan perancangan sistem tinjauan pustaka pada topik ini dapat mencakup berbagai teori dan konsep dalam pengembangan sistem seperti UML, Agile Software Development, Waterfall Methodology, System Development, Life Cycle atau SDLC, dan sebagainya. Selain itu, literatur atau hasil penelitian terkait dari sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku akademik, atau artikel online juga dapat menjadi bagian dari tinjauan pustaka pada topik ini. Kedua, sistem pendukung keputusan. Tinjauan pustaka pada topik ini dapat mencakup konsep dan teori tentang sistem pendukung keputusan seperti model pengambilan keputusan, data mining, artificial intelligence, business intelligence, dan lain-lain. Beberapa referensi yang dijadikan acuan dalam tinjauan pustaka adalah jurnal terkait dengan bidang sistem pendukung keputusan. Nah, yang ketiga, service quality merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap atau kesenjangan yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap pelayanan yang telah diterima dengan harapan yang telah diterima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiawati pada tahun 2022 dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Kepolisian Resort Balangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,70 dan Indeks Harapan Masyarakat sebesar 91,40 di Polres Balangan dan berada pada kategori sangat baik. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Habibur Rahman Effendi pada tahun 2022 dengan judul Penerapan Metode Service Quality dalam Melihat Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Hasil dari penelitian tersebut adalah responden menyebutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat masuk dalam kategori puas dengan hasil persentase 87,50%. Yang ketiga, penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Ridwan Syah pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan pada Layanan Tes Kesehatan di Klinik Mula Warman Health Center Universitas Mula Warman dengan menggunakan metode Service Quality atau ServQual.
Dan hasil dari penelitian tersebut adalah konsumen masih kurang puas terhadap pelayanan jasa klinik. Yang keempat, penelitian yang dilakukan Dani Ardiansyah Putra pada tahun 2021 dengan judul Sistem Informasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Berbek. Hasil penelitian tersebut adalah Sistem Informasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Berbek dapat memudahkan dalam evaluasi pelayanan dan penanganan pada Puskesmas Berbek. Yang kelima, penelitian yang dilakukan Fenty Aryani pada tahun 2017 dengan judul Aplikasi Kepma untuk mengukur kepuasan mahasiswa menggunakan metode SERVQUAL berbasis Android. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah tolak ukur bagi staf admin untuk terus meningkatkan kualitas baik dari segi tangible, reliability, responsif, asuransi, dan empati. Selanjutnya, kerangka pemikiran yaitu pelayanan masyarakat. Yang pertama, pelayanan administrasi yang cepat dan tepat, layanan jasa sesuai dengan yang diharapkan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tepat waktu dalam pelayanan, serta biaya yang terjangkau, pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Selanjutnya, SERVQUAL method, alat bantu perancangan yaitu bahasa pemrograman, PHP, database MySQL, dan tools UML. Selanjutnya, implementasi, dan yang terakhir, hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan SIM dan STNK. Hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dikemukakan hipotesisnya, yaitu dengan adanya hasil dari analisa menggunakan metode SERVQUAL untuk tingkat kepuasan pelayanan pembuatan SIM dan STNK dapat membantu pihak Satlantas Tanjung Balai dalam melihat tingkat kepuasan pelayanan pembuatan SIM dan STNK, sehingga dapat diketahui unsur-unsur apa saja yang harus dipertahankan dan diperbaiki oleh Satlantas Tanjung Balai, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Kerangka kerja penelitian. Dalam membantu penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja. Kerangka kerja merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, perumusan masalah, yang ketiga, desain penelitian, yang keempat, pengumpulan data, yang kelima, analisis sistem, yang keenam, perancangan sistem, yang ketujuh, pengujian sistem, yang kedelapan, implementasi sistem, dan yang terakhir ada analisis hasil. Baiklah, kita masuk ke metode penelitian. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka yang diolah menggunakan rumus, sehingga memperoleh hasil berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut. Tujuan metode penelitian ini yaitu untuk mendeskripsi objek yang diteliti, yaitu tingkat pelayanan dalam pembuatan SIM dan STNK yang dihitung dengan Service Quality Method. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sifatnya sistematis dan objektif dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi yang diteliti secara detail dan benar. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, yaitu dalam bentuk isian atau simbol atau tanda. Kuesioner ini dibagikan kepada responden Satlantas Tanjung Balai. Yang kedua, wawancara teknik. Pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak terkait. Wawancara ini dilakukan untuk mencari data permasalahan yang ada, serta spesialisasi data Satlantas Tanjung Balai. Yang ketiga, pengamatan teknik. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan atau datang langsung ke lokasi penelitian. Dan yang terakhir, ada studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal, atau bahkan bahan kuliah yang memuat sejumlah teori yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Any question? Nama saya Muhammad Hafiz dari SI 6J. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya mengenai proposal penelitian yang telah saya jelaskan sebelum. Pertanyaannya adalah, apa saja keterbatasan dalam penelitian Anda? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Hafiz, yang dimana pertanyaannya, apa keterbatasan penelitian? Salah satu keterbatasan potensial dari penelitian kami adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada wilayah yang kami teliti saja, yaitu di Polres Tanjung Balai.
Namun, kami yakin penelitian kami ini akan memberikan pengetahuan dan wawasan yang berharga bagi penggunanya. Saya Dikdir Japriatna, saya dari kelas SI 6J. Saya ingin menanyakan tentang proposal penelitian yang telah Anda teliti. Nah, pertanyaannya, tantangan apa yang Anda antisipasi selama menjalankan penelitian ini dan bagaimana Anda akan mengatasinya? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Diki, di mana pertanyaannya tantangan apa yang Anda antisipasi dalam melakukan penelitian dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu tantangan yang mungkin terjadi, merekrut peserta umum untuk penelitian kami. Untuk mengatasinya, kami akan bekerja sama dengan pihak Polres dan para narasumber dalam pengambilan sampel sebagai bahan penelitian. Kami juga akan memastikan bahwa penelitian kami dilakukan dengan cara yang terhormat dan tidak merugikan pihak manapun. Demikianlah hasil video presentasi kami. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.